Komisi Pemilihan Umum atau KPU Banjarbaru ini dikabarkan baru saja mengeluarkan keputusan membatalkan pencalonan Aditya Mufti Arifin dan Said Abdullah sebagai peserta Pilkada 2024. Keputusan ini diambil berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu. Pembatalan ini pun memunculkan peluang skenario kota kosong di Pilkada yang akan digelar kurang dari 1 bulan tersebut. Untuk lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Banjarmasin Post, Muhammad Rahmadi. Halo rekan Rahmadi. Oke, baik. Baik, rekan Rahmadi, terkait hal tersebut, ini bagaimana terkait kronologi pembatalan ini sehingga paslon Aditya Said ini tak lagi menjadi peserta pilkada? Silakan. Oke, baik. Dapat saya laporkan beberapa hari yang lalu itu telah masuk laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 01, yaitu dari calon wakilnya Wartono kepada pasangan calon nomor urut 2, yaitu Aditya Mufti Arifin dan Said Abdullah. Nah, laporan tersebut disampaikan oleh pelapor ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan atas dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 2 selaku petahana. Adapun substansi yang dilaporkan ke Bawaslu Kalsel itu berkaitan dengan saya sampaikan tadi pelanggaran administratif sesuai pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Kepala Daerah, di mana Aditya dianggap telah melaksanakan program maupun kegiatan selama ataupun yang berlangsung 6 bulan eh, sebelum dilakukan penetapan oleh KPU. Nah, terus bergulir eh, di Bawaslu dilakukan pemeriksaan dan dilakukan pemanggilan saksi-saksi, dan kemudian Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan itu mengeluarkan rekomendasi terhadap Aditya, yang rekomendasi itu disampaikan ke KPU Kalsel untuk ditindaklanjuti. Nah, kemudian dari KPU Kalsel ini menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan merekomendasikan kembali ke Bawaslu Kota Banjarbaru untuk menyampaikan keputusan dari tindak lanjut rekomendasi tersebut. Dan kemarin itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota Banjarbaru, yaitu Dahtiar, bahwasanya paslon nomor 2 itu Aditya dan Said Abdullah ini resmi dibatalkan pencalonannya sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru 2024, nah, melalui SK KPU Banjarbaru nomor 124 tahun 2024. Nah, dan keputusan itu telah berlaku sejak hari Kamis, dibuat di Kota Banjarbaru. Ini tuh. Baik, lantas bagaimana terkait respon dari kubu Aditya Said ini terkait dengan pembatalan oleh KPU? Karena apakah juga mungkin kubu ini mempertimbangkan untuk selanjutnya mengambil langkah hukum? Nah, oke, tentu saja setiap terlapor itu memiliki hak untuk membela diri dan demikian juga untuk pasangan calon nomor 2. Nah, kemarin digelar konferensi pers di kantor DPC dari P3 Kota Banjarbaru, karena kuasa hukum dari petahana itu Aditya dan Said Abdullah, yaitu Dedi, menyampaikan rasa keraguan mereka untuk melakukan perlawanan di Mahkamah Konstitusi. Baik, lantas Mereka mereka ragu karena uh, merasa sudah tidak percaya terhadap penyelenggaraan pemilu di Kota Banjarbaru.
Artinya ini memang menjadi kekecewaan terbesar ya dari pasangan Said dan juga Abdullah tersebut. Lantas proses Pilkada Banjarbaru ke depannya yang mungkin bisa dibilang ya berpotensi menggunakan skenario kota kosong ini bagaimana dari pihak KPU sendiri menanggapi hal tersebut? Oke, nah ini salah satu juga yang muncul banyak pertanyaan dari masyarakat. Seperti apa nantinya pilkada di Kota Banjarbaru akan dilaksanakan kosong atau nanti seperti apa? Dan sudah kita coba konfirmasi juga ke KPU Banjarbaru, namun sayangnya hingga saat ini belum ada kejelasan secara rinci terkait dengan teknis maupun pelaksanaan pilkada ke depan. Dan saat ini kami juga masih menunggu untuk KPU menjelaskan teknis ataupun mekanismenya. Baik, terima kasih jurnalis Banjarmasin Pos Muhammad Ar-Rahmadi atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Kurang dari sebulan dari pemungutan suara Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, memutuskan untuk mendiskualifikasi pasangan calon atau paslon nomor urut 2 Aditya Mufti Arifin dan Said Abdullah. Pengumuman ini disampaikan oleh Ketua KPU Banjarbaru, Dahtiar, pada Jumat 1 November 2024. Pembatalan ini tertuang dalam surat keputusan atau SK KPU Kota Banjarbaru nomor 124 tahun 2024. Dengan didiskualifikasinya, calon petahana ini, Pilkada Banjarbaru hanya menyisakan satu paslon, yakni Ernalisa Halabi dan Wartono. Kondisi ini memungkinkan dilakukannya pilkada dengan skenario kota kosong. Untuk diketahui, diskualifikasi ini dipicu laporan dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan oleh calon wakil wali kota nomor urut 1 Wartono. Adapun Wartono adalah petahana yang menjabat sebagai wakil wali kota Banjarbaru mendampingi Aditya. Wartono mempersoalkan tagline juara yang digunakan oleh Aditya Said. Padahal tagline juara juga melekat di berbagai program milik pemerintah kota atau Pemkot Banjarbaru, seperti bedah rumah, RT Mandiri, angkutan feeder, ambulans, dan program bantuan sosial anak. Pembatalan paslon nomor urut 2 ini sebagai tindak lanjut rekomendasi oleh Bawaslu Kalsel atas dugaan pelanggaran administratif sesuai pasal 71 ayat 3, Junto ayat 5, Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Berdasarkan rekomendasi itu, pihaknya menilai paslon Aditya dan Said Abdullah telah memenuhi unsur pelanggaran. Selanjutnya, saudara, berikut keterangan dari kuasa hukum paslon Aditya Said Abdullah, yakni Dedi Prayitna. Selengkapnya untuk Anda. Jam 14 siang tadi. Tapi kami mendapati jam 00.30 dini hari tanggal 1 November itu sudah muncul berita informasi yang artinya informasi ini bocor. Karena artinya itu ada di media online teras.com. Ya, kami mempertanyakan kredibilitas KPU Kota Banjarbaru, bagaimana hal ini bisa sampai bocor. Dan kemudian ya tentunya ini harus diketahui publik, kredibilitas penyelenggara pemilu di Kota Banjarbaru ini sedemikian rupa. Yang ketiga, kami juga sangat menyesalkan KPU Kota Banjarbaru tidak melakukan telaah atau kajian ulang yang lebih komprehensif. Karena apa? Mereka hanya melakukan rapat pleno. Sedangkan rekomendasi itu kan bisa dilakukan cek cross kembali, karena banyak hal di dalam rekomendasi Bawaslu itu yang bisa dikonfirmasi ulang atau dicarikan buktinya yang lebih lengkap, tapi itu tidak dilakukan oleh KPU. Sepertinya KPU menelan mentah-mentah rekomendasi Bawaslu itu, dan juga memberikan sanksi yang paling ekstrim. Yang paling ekstrimnya itu artinya kan bisa banyak sebenarnya penjatuhan sanksi, tapi
Saya nggak tahu kenapa KPU hanya dengan satu kali rapat pleno kemudian memutuskan pembatalan pasangan Aditya Mufti Arifin dan Said Abdullah ini. Artinya KPU sangat ingin cepat-cepat atau tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian. Ini kan membatalkan pasangan calon bukan hal yang sederhana. Tahapan pemilu sudah berjalan terus gitu kan. Sementara ya kami selaku tim hukum dari pasangan Aditya Mufti Arifin dan Said Abdullah menilai banyak hal-hal yang terkait dengan laporan ini, banyak hal yang banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu kami memang punya hak untuk melakukan apel atas keputusan ini, tapi kami masih mempertimbangkan apakah akan melakukan apel ke Mahkamah Agung atau tidak. Karena apa? Rasanya kok nggak bisa mempercayai penyelenggara pemilu yang seperti ini meneruskan proses pemilu. Biar nanti masyarakat yang menilai kalau memang kami harus dibatalkan. Masyarakat Kota Banjarbaru tentu punya hati nurani sendiri dan kami berharap masyarakat menunjukkan hal itu di proses pemilu ini. Jadi terus terang kami menjadi sangat ragu apabila kami terus untuk ikut kontestasi dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Mungkin itu dari kami. Atas perhatian teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa sedikit bertanya, Pak? Monggo, silakan. Pak, ini kan bukan awal, Pak, ya, dari sedikit anggaplah pencalonan Pak Aditya, Pak, ya. Mungkin dari awal sudah ada yang hal tersebut. Mulai dari beberapa keputusan dari partai, bahkan yang ekstrim lagi, bahkan partai pun mau dibeli oleh mereka. Nah, terakhir ini juga penjagalan. Ini apakah pasrah dengan keadaan ini tidak sampai ke MA atau gimana tadi, Pak? Tadi seperti kami sampaikan, nggak tahu kenapa salah satu calon itu sangat menginginkan, tidak ingin berkompetisi secara fair gitu aja. Pengennya maju sendirian, kita nggak tahu itu kan kalau dari langkah-langkah itu. Tapi hal itu tetap diupayakan melalui penyelenggara pemilu karena saat ini kan udah waktunya kontestasi. Nah, sementara penyelenggara pemilu sepertinya juga mengabaikan. Kami sudah mengajukan keberatan sebelumnya, baik ke KPU provinsi, Bawaslu provinsi, KPU kota maupun juga Bawaslu kota. Dan bahkan yang paling penting adalah misalkan begini, biar teman-teman bisa pahami. Selama proses kampanye ini sudah 4 kali ada laporan yang masuk di di Bawaslu Kota Banjarbaru. Artinya apa? Bawaslu Kota Banjarbaru itu tidak ada masalah menangani laporan-laporan. Tapi kenapa ini di-handling atau diambil alih oleh provinsi? Padahal kewenangan provinsi adalah di Pilku. Kan begitu. Itu sudah kami sampaikan sejak awal kami mendapat undangan dan pada saat dimintai klarifikasi sudah kami sampaikan kompetensi itu. Kenapa ini harus provinsi? Oke lah, mereka punya argumentasi sendiri, tapi ini biar masyarakat juga tahu apa urusannya pengawas pemilihan gubernur turun untuk mengawasi pemilihan wali kota. Tidak ada kendala. 01 di Bawaslu Kota Banjarbaru kami yang nomor 1 pertama bikin laporan tentang spanduk yang ada di rumah dinas. Yang kedua kami dilaporkan soal black campaign. Yang ketiga kami dilaporkan soal pembagian sembako. Yang keempat kami dilaporkan soal APK. Jadi sebenarnya nggak ada masalah di Bawaslu Kota Banjarbaru, tapi kenapa harus provinsi dan kemudian
teman-teman bisa tahu prosesnya seperti apa. Bahkan yang menjadi kuasa hukum di dalam proses laporan ini juga mantan komisioner Bawaslu yang juga mengerti seluk-beluknya. Jadi kami melihat sih sistematis. Jadi itulah kenapa bukannya kami pasrah, tapi kami ingin tunjukkan juga bahwa pertama kami tidak percaya kepada penyelenggara pemilu wali kota dan wakil wali kota di Banjarbaru ini. Suara rakyat buat kami lebih penting. Nanti biar rakyat membuktikan kalau memang nanti di pemilu wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru ini ada satu calon dan ada satu kotak kosong. Itu. Oke. Pak, sampai saat ini sudah menerima kasalinan surat keputusannya, Pak? Kami sudah menerima tadi melalui LO kami di KPU. Pak, tadi kan banyak beredar kalau ada petisi dari masyarakat untuk penolakannya itu. Apakah itu dari tim Bapak sendiri melakukan petisi itu? Ya kalau mbaknya bilang tadi dari masyarakat, ya masyarakat. Kita nggak mendirect. Bahkan kita pun masih mempertimbangkan untuk mengajukan keberatan atau upaya pembatalan keputusan KPU ini ke Mahkamah Agung. Kami punya waktu 3 hari untuk mengajukan keberatan. Kami masih pertimbangkan. Nanti kita lihat selanjutnya. Pak, nota keberatan yang sebelumnya diajukan ke KPU dan Bawaslu Provinsi itu, apakah sudah ada tanggapan dari kedua belah pihak ini atau gimana, Pak? Kami barusan dapat tanggapan dari KPU Provinsi dan dari KPU Kota juga tentang keberatan kami. Ya itu normatif sekali bahwa kalau KPU Provinsi bilang ya karena dia dapat rekomendasi dari Bawaslu, dia teruskan, dia hanya meneruskan. Sepertinya bola panas ini segera dilempar ke kota, gitu kan. Dan kota berani mengambil risiko yang paling tertinggi, ya artinya membatalkan menjatuhkan sanksi yang paling berat, kan itu. Padahal ya menjatuhkan sanksi paling berat itu kan harus ditimbang-timbang, ditelaah, dikaji secara hati-hati, kan gitu. Tapi yang terjadi adalah cuma dengan waktu 1-2 hari kami tidak dipanggil untuk dimintai keterangan tambahan, tidak dipanggil untuk menambahkan bukti atau apa, dikonfirmasi atau untuk klarifikasi, tapi karena mereka merasa punya kewenangan untuk menjatuhkan sanksi, mereka hanya 1 kali melakukan rapat pleno dan putuslah itu. Itu saja, makanya ada ya semacam bisa dikatakan pesimis dengan sikap dan keputusan yang diambil oleh penyelenggara pemilu di Kota Banjarbaru. Pak, satu lagi Pak, ini kan sebagai masyarakat. Tak hanya kuasa hukum paslon Aditya Said Abdullah, yakni Dedi Prayitna yang memberikan tanggapan terkait putusan diskualifikasi paslon Aditya dan Said Abdullah tersebut. Ketua KPU Kota Banjarbaru yakni Dahtiar juga memberikan keterangan terkait putusan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 Aditya Mufti Arifin dan Said Abdullah. Berikut selengkapnya untuk Anda. Mengeluarkan rekomendasi Badan Pengawas Menummun Provinsi Kalimantan Selatan terkait pelanggaran administrasi pemilihan nomor laporan 011-LP-LP-22-2024 yang merekomendasikan pelanggaran administrasi pemilihan terhadap pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin SHMH dan Dr. Andes Haji Said Abdullah. Dan kita sudah menerima rekomendasi tersebut setelah kita telaah melihat data-data, bukti-bukti ya dalam rekomendasi tersebut. Akhirnya kita juga melihat pemenuhan unsur-unsur terkait dengan pasal 71 ayat 3 jungto ayat 5 ya yang disebutkan dalam rekomendasi tersebut. Maka KPU Kota Banjarbaru
mengambil tindak lanjut dengan mengeluarkan surat keputusan. Saya bacakan. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru nomor 124 tahun 2024 tentang pembatalan Haji Muhammad Aditya Mukti Arifin SHMH dan Dr. Andes Haji Said Abdullah MSI sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang pembatalan Haji Muhammad Aditya Mukti Arifin SHMH dan Dr. Andes Haji Said Abdullah MSI sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024. Kesatu, menetapkan pembatalan Haji Muhammad Aditya Mukti Arifin SHMH dan Dr. Andes Haji Said Abdullah MSI sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 31 Oktober 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru, Dahtiar. Terima kasih. Dan segera kami akan sampaikan salinannya kepada tim paslon nomor urut 2. Terima kasih. Untuk tahapan Ya, itu aja. tahapan Terkait dengan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 Pilkada Banjarbaru Aditya Mukti Arifin dan Said Abdullah oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Banjarbaru, muncul petisi perlawanan. Isi dari petisi tersebut yakni meminta KPU Banjarbaru untuk membatalkan putusan diskualifikasi terhadap paslon petahana ini. Jurnalis Banjarmasin Post Muhammad Syaiful Riki akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Baik Tribuners, dukungan terhadap pasangan Aditya Mukti Arifin dan Said Abdullah bermunculan di media sosial setelah KPU Kota Banjarbaru memutuskan pembatalan status Aditya Said sebagai peserta Pilkada tahun 2024. Beredar petisi perlawanan. Isi petisi tersebut yakni meminta KPU Kota Banjarbaru dan KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk membatalkan putusan mereka terkait diskualifikasi atau pembatalan status Aditya Said sebagai peserta pilkada. Dalam petisi juga menyebut pernyataan penolakan terhadap diskualifikasi Aditya Said akan disampaikan kepada KPU Kota Banjarbaru, KPU Provinsi Kalimantan Selatan, dan KPU Republik Indonesia. Jumlah tanda tangan yang dibuat dari laman petisionline.com itu terus bertambah hingga siang pukul 12 WITA tadi sudah ada lebih dari 6.600 tanda tangan. Ramainya petisi ini memantik sorotan dari berbagai pihak, tak terkecuali pakar komunikasi politik MS Sidik. Ia menilai ini merupakan reaksi dari masyarakat yang merasa kaget atas putusan KPU yang dinilai terburu-buru. Sidik juga menilai putusan KPU tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu yakni Bawaslu. Ya, memang beberapa waktu terakhir, tepatnya setelah KPU resmi menetapkan pembatalan status Aditya Said, tak hanya petisi yang muncul, tapi juga ada beberapa template di Instagram dan seruan untuk mencoblos kota kosong. Itu ramai beredar di kolom-kolom komentar dan beberapa konten Instagram di media sosial. Demikian, kembali ke studio dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kami akan menampilkan wawancara eksklusif bersama dengan pakar komunikasi politik MS Sidik menanggapi pembatalan pasangan calon nomor urut 2 Aditya Mukti Arifin dan Said Abdullah di Pilkada Banjarbaru 2024. Berikut selengkapnya untuk Anda. Dengan adanya keputusan KPU membatalkan status pencalonan salah satu paslon di Banjarbaru, apa pandangan dia sebagai komunikasi politik?
Pertama, tentu saja saya ingin menyampaikan apresiasi dulu pada apapun keputusan yang sudah dikeluarkan oleh KPU Banjarbaru. Apresiasi tentu saja ini berarti ada upaya penegakan hukum pemilu ya oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini pilkada di Kota Banjarbaru. Tetapi pada saat yang bersamaan tentu juga tindakan ini tetap harus kita evaluasi sebagai sebagai sebuah keputusan. Pasti ada konsekuensi ya politik, sosial, hukum dan seterusnya. Tentu saja itu harus jadi jadi bahan diskusi kita yang menarik di waktu yang memang hampir berdekatan dengan tenggang waktu pencoblosan kan. Hanya tinggal beberapa hari ke depan lagi sudah pencoblosan gitu. Dampak yang akan terjadi di konstelasi politik yang baru seperti apa nanti? Iya, pasti ada dampak politiknya. Dampak politik yang pertama tentu saja bagi pasangan Aditya dan Habib dalam hal ini sebagai salah satu orang yang atau pihak yang dirugikan dengan adanya atau munculnya keputusan KPU ini, dan tentu saja para pendukungnya. Yang paling besar sebenarnya dampak yang mungkin saja muncul adalah sikap apatis dan skeptisme di kalangan pemilih. Jadi pemilih nanti tidak memiliki pilihan lain kecuali memilih satu pihak kan, yang sekarang mungkin secara langsung atau tidak langsung diuntungkan dengan diskualifikasi pasangan ini. Kemudian ini kan yang menjadi pelapor nih kubu rivalnya, apakah itu juga akan menjadikan dampak bagi mereka? Iya, tentu saja. Yang paling diuntungkan dengan putusan ini adalah pihak yang melaporkan ya. Dan ini yang semestinya harapan saya tadi sebagai orang di luar arena dan bukan wasit juga, sebagai pengamat saya ingin tadinya membayangkan KPU tidak bertindak buru-buru. Jadi kalau saya menangkap sebenarnya kesan yang dimunculkan dari putusan ini adalah ada kesan yang terburu-buru yang dilakukan oleh KPU Banjarbaru, gitu ya. Terburu-buru kenapa? Pada banyak kasus di Kalimantan Selatan, rekomendasi bahkan mungkin laporan dari berbagai pihak, bahkan dari para kontestan pemilu itu banyak yang diabaikan oleh Bawaslu. Tetapi dalam kasus ini tiba-tiba saja apa yang dilakukan oleh Bawaslu kemudian seolah-olah sekali lagi publik menilai KPU dan sebagai bagian dari penyelenggara pemilu bersama dengan Bawaslu seolah-olah kompak memutuskan sesuatu yang dampaknya besar sekali bagi politik di Kota Banjarbaru dalam waktu yang sangat singkat. Dan ini persoalan yang juga harus kita diskusikan lebih lanjut gitu. Terkait rekomendasi Bawaslu provinsi ini, apakah dinilai melampaui kewenangannya karena itu ranahnya di kota, dan mungkin Bawaslu sudah menegaskan bahwa itu sudah sesuai aturan yang berlaku? Iya, sekali lagi kalaupun misalnya saya tidak ingin masuk ke dalam ranah wilayah ketentuan ya, karena memang ada pihak yang mungkin lebih berkepentingan di sana. Tetapi saya ingin mengatakan begini, bahwa ketentuan itu tidak bicara sendiri, tidak bicara tentang dirinya, tentang aturan itu sendiri. Tetapi dia bicara tentang banyak aspek sebenarnya. Aspek ya filosofisnya, kemudian yuridis dan sosiologis. Dan ini yang harusnya menjadi pertimbangan atau sesuatu yang dipikirkan secara matang oleh Bawaslu ketika memutuskan memberikan rekomendasi kepada KPU untuk mendiskualifikasi salah satu pasangan calon, gitu ya. Coba bayangkan seandainya yang terjadi sebaliknya. Kita juga akan menangkap fenomena yang mungkin bisa jadi lebih dahsyat dari peristiwa yang ditampilkan ketika pasangan Aditya sebagai petahana dengan Habib gitu ya, yang dia berusaha melakukan upaya hukum melalui sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan dan ketentuan tentang pilkada. Saya pikir yang paling banyak menikmati dalam tanda kutip dan tentu saja diuntungkan dalam peristiwa ini adalah pihak yang melaporkan.
langsung atau tidak langsung, suka tidak suka, pasti sangat diuntungkan. Gitu. Setelah keputusan itu ada muncul petisi-petisi penolakan untuk dan KPU untuk menganulir keputusan itu. Iya, saya melihat begini, sama seperti persoalan yang banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, ketika ada pasangan atau ada kontestan pemilu yang kemudian didiskualifikasi dengan pertimbangan satu-satunya adalah pertimbangan aspek yuridis, itu berdampak sosial, berdampak secara sosiologis dan politis di lingkungan di mana putusan itu muncul. Dan ini juga bagian dari keresahan. Saya pikir kenapa muncul petisi-petisi di kalangan aktivis gitu ya, bahkan mungkin ada sebagian yang digalang oleh kelompok akademisi di luar NGO. Saya pikir ini bagian dari kegelisahan kita bahwa demokrasi yang diharapkan adalah munculnya persaingan secara sehat, secara fair, gitu ya. Lalu kemudian ketika ini muncul dan secara berurutan dan dalam waktu cepat ini terjadi dan kemudian sampai muncul keputusan untuk mendiskualifikasi, ini memunculkan kecurigaan di publik. Ini yang saya bilang di awal tadi, jangan salahkan kemudian warga, netizen, atau publik secara umum menilainya seolah-olah ya, meskipun ini tentu perlu dibuktikan, seolah-olah ada upaya bersama untuk mengalahkan salah satu kontestan dengan cara yang tidak fair, salah satunya dengan didiskualifikasi. Padahal ada cara yang lebih sehat lagi saya pikir. Dan saya melihat sebenarnya fenomena kontestasi politik di Kota Banjarbaru sudah cukup bagus, smooth, dan berjalan dengan harmonis. Masing-masing pihak menyampaikan visi dan misinya. Padahal itu yang semestinya jauh lebih penting daripada misalnya mengalahkan lawan dengan upaya mendiskualifikasi. Kenapa tidak bersaing secara sehat? Sampaikan visi misinya, dan itu jauh lebih mencerdaskan bagi publik. Dan itu yang sebenarnya diharapkan oleh publik, apalagi Banjarbaru adalah sekarang menjadi ibu kota provinsi. Mestinya tokoh-tokoh yang berkontestasi di Pilkada Banjarbaru memunculkan hal-hal yang lebih produktif ketimbang mencegah, anggap seperti itu seolah-olah menjegal. Dan kalau kemudian masyarakat, aktivis, NGO, bahkan kemudian kalangan generasi muda yang menjadi pemilih rata-rata antara 40-50% di Kota Banjarbaru, pemilih pemula, skeptis terhadap peristiwa ini, saya pikir juga tidak bisa disalahkan. Kalau petisi-petisi itu muncul, kecurigaan-kecurigaan itu muncul juga tidak bisa dihindari, karena memang iramanya, rentetan peristiwanya berlangsung secara cepat. Meskipun ini perlu dibuktikan gitu ya, ada kekompakan, ada kerjasama atau by design dan seterusnya, itu tentu bisa didiskusikan dengan cara yang berbeda. Kalau saya ingin melihatnya bahwa alangkah eloknya seandainya Bawaslu, KPU, kemudian para pihak memang memikirkan bukan hanya kepentingan menang dalam pengertian mencari kemenangan dengan cara yang tidak sehat. Kenapa tidak berikan forum terbuka saja pada mereka yang menang, yang kemudian dipilih oleh warga? Kita berikan muda yang menjadi pemilih rata-rata antara 40-50% di Kota Banjarbaru, pemilih pemula, skeptis terhadap peristiwa ini, saya pikir juga tidak bisa disalahkan. Kalau petisi-petisi itu muncul, kecurigaan-kecurigaan itu muncul juga tidak bisa dihindari, karena memang iramanya, rentetan peristiwanya berlangsung secara cepat. Meskipun ini perlu dibuktikan gitu ya, ada kekompakan, ada kerjasama atau by design dan seterusnya, itu tentu bisa didiskusikan dengan cara yang berbeda. Kalau saya ingin melihatnya bahwa alangkah eloknya seandainya Bawaslu, KPU, kemudian para pihak memang memikirkan bukan hanya kepentingan menang dalam pengertian mencari kemenangan dengan cara yang tidak sehat. Kenapa tidak berikan forum terbuka saja pada mereka yang menang, yang kemudian dipilih oleh warga? Kita berikan apresiasi. Berarti inilah yang memang dikehendaki oleh warga Kota Banjarbaru. Saya pikir itu seharusnya. Kan meski ada potensi kota sosial dan kota kosong, apa yang harus dilakukan KPU? Mengingatkan sosialisasi sebelumnya tuh beda dengan sosialisasi kota kosong. Iya, akhirnya kan KPU bikin
kerja tambahan, dan ini juga menjadi ruang bagi publik untuk bertanya, ini apakah upaya yang dilakukan KPU nanti linear dengan apa yang diharapkan atau sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Itu yang mereka tahu tadinya kan ada 2 pasangan kontestan, tiba-tiba sekarang cuma 1. Kalau misalnya nanti di upaya hukum, upaya yang dilakukan oleh pasangan yang didiskualifikasi oleh KPU kemudian yang gagal, hanya ada 1 calon, saya pikir publik ingin bertanya, ini biayanya bagaimana, siapa yang kemudian kertas suaranya seperti apa, terus sikap mereka yang tadi ingin memilih bagaimana. Nah, ini yang saya bilang tadi, akhirnya yang rugi sebenarnya bukan hanya KPU, yang rugi bukan hanya negara, tetapi kita secara keseluruhan, termasuk masyarakat yang tadi ingin menyalurkan aspirasinya untuk memberikan dukungan pada salah satu pasangan yang berkontestan. Sebegitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.